Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, saudara-saudara. Selamat datang di seminar Manajemen Keuangan Internasional dengan tema Capital Budgeting dalam pengaruhnya untuk investasi luar negeri. Next. Nah, sebelumnya, kenalkan, nama saya Nalendra Yudhistira Arsana. Saya berasal dari Pekalongan. Dan untuk sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, jurusan S1 Akuntansi. Dengan pengalaman kerja saya yaitu pernah jadi PT Mitra Nata Cipta Mulia. Next. Sebelum memasuki materi, kita harus tahu apa itu modal atau capital. Modal itu adalah kumpulan dari uang atau barang yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Nah, kata modal banyak digunakan dalam bisnis. Suatu bisnis pasti membutuhkan modal untuk menjalankan. Contohnya, misal Anda mau membuka usaha bakso, perlu adanya modal yang berupa uang atau barang-barang untuk memulainya. Nah, barang-barang yang misalnya bisa digunakan untuk modal adalah barang yang memiliki nilai jual. Nah, dalam contoh kasus tadi, barang yang disebutkan bisa berupa yang bisa digunakan untuk usaha seperti alat masak, meja, bangku, dan lain-lain. Namun juga bisa berupa barang yang dijual untuk mendapatkan uang sebagai modal. Nah, uang tersebut nanti digunakan untuk keperluan usaha atau modal bisa disebut sebagai aset tetap yang digunakan untuk produksi. Next. Nah, sekarang anggaran budgeting. Anggaran itu adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan. Nah, suatu perusahaan atau organisasi wajib memiliki anggaran. Karena apa? Karena anggaran itu memiliki peranan penting untuk memantau laju pertumbuhan ekonomi secara internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Nah, suatu perusahaan wajib atau organisasi wajib memiliki anggaran karena memiliki peranan penting untuk pemantauan laju pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada periode awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Next. Nah, lalu apa sih capital budgeting? Nah, atau penganggaran modal. Nah, capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses perencanaan dan pengembalian keputusan mengenai pengeluaran dana berjangka panjang. Capital budgeting pada dasarnya adalah suatu proses yang lengkap untuk menganalisa proyek dan untuk bisa menentukan proyek yang termasuk dalam suatu anggaran modal, atau bisa juga sebagai suatu proses perencanaan serta pengambilan keputusan terkait pembayaran dana di mana periode pengambilan dana tersebut sudah lebih dari 1 tahun. Nah, batasan pada 1 tahun tersendiri tidak terlalu mutlak. Nah, karena kategori pengeluaran ini termasuk di dalam biaya untuk pembelian pada setiap aset tetap, yakni tanah, bangunan, mesin, dan alat lainnya. Biaya untuk dana iklan jangka panjang, proyek penelitian, dan juga pengembangan pun termasuk dalam kategori investasi. Nah, sebagai gantinya, perusahaan memerlukan suatu prosedur tertentu untuk bisa menganalisa dan juga menyeleksi seberapa alternatif investasi yang tersedia.
Nah, lalu keputusan akan investasi ini akan menjadi sulit untuk dikerjakan karena memerlukan penilaian tentang situasi pada masa yang akan datang, sehingga memerlukan berbagai asumsi yang mendasari suatu estimasi pada situasi yang paling mendekati ataupun mungkin tidak akan terjadi, baik karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Next. Nah, lalu apakah penting dalam capital budgeting itu bagi perusahaan? Tentu capital budgeting sangat penting karena pertama, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Lalu yang ketiga, pengeluaran modal sangatlah penting karena dalam menjalankan bisnis perlu adanya modal untuk bisa menjalankan bisnis tersebut. X. Lalu metode keputusan capital budgeting. Nah, dalam membuat suatu capital budgeting atau penganggaran modal perlu adanya metode-metode untuk melakukan keputusan dalam penganggaran modal. Nah, di sini ada 4. Yang pertama payback period, net present value, internal rate of return, dan probability index. Yang pertama yaitu payback period. Nah, payback period itu adalah lama waktu atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan investasi awal atau initial investment. Nah, rumusnya adalah PP sama dengan IO per CF. IO itu initial cash outlay atau investasi awal dibagi cash flow atau arus kas. Nah, kriterianya untuk bisa menggunakan metode ini yang pertama yaitu proyek dapat diterima apabila periode pengembalian kurang dari sama dengan maksimum periode pengembalian sesuai usia proyek, dan yang kedua proyek ditolak bila periode pengembalian lebih dari maksimum periode pengembalian sesuai usia proyek. Nah, lalu untuk metode ini pasti ada keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungannya adalah untuk payback period ini menggunakan arus kas, sehingga relatif mudah dihitung dan dimengerti oleh orang awam, lalu dapat digunakan sebagai alat ukur keuangan yang cepat karena menggunakan dalam perhitungannya menggunakan investasi awal yang pasti sudah dapat dan dibagi arus kas. Lalu kerugiannya apa? Nah, kerugiannya yaitu pertama mengabaikan arti waktu nilai uang atau time value of money. Yang kedua, mengabaikan arus kas yang terjadi setelah periode pengembalian. Dan yang ketiga, penentuan maksimum periode pengembalian yang dapat diterima secara arbitrary. Next. Nah, metode keputusan capital budgeting selanjutnya yaitu net present value, atau bisa disebut nilai sekarang dari arus kas tahunan dikurangi nilai investasi awal sehingga NPV-nya itu bersifat positif. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di PowerPoint. Untuk ACF itu adalah annual after tax cash flow in time period, atau arus kas tahunan setelah pajak dalam periode waktu T. Nah, sedangkan untuk K sendiri di rumus tersebut adalah appropriate discount rate that is required rate, atau nilai diskonto dari pengembalian biaya modal. Nah, lalu IO adalah initial cash outlay atau arus kas kas awal atau investasi awal, dan N adalah
eh, ekspektasi dari umur project atau umur dari project tersebut. Nah, untuk kriteria sendiri, yang pertama, proyek investasi layak diterima bila nilai net present value lebih dari atau sama dengan 0, dan sebaliknya jika nilai net present value kurang dari 0, maka investasi tersebut tidak layak untuk diterima. Nah, lalu keuntungannya jika menggunakan metode ini, yaitu pertama menggunakan arus kas sehingga mudah dan cepat. Lalu yang kedua menggunakan nilai waktu dari uang. Ini metode ini menutupi kerugian dari penggunaan metode sebelumnya. Dan yang terakhir adalah konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Lalu kerugiannya yaitu memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek. Internal rate of return. Untuk rumusnya pertama, internal rate of return sendiri adalah tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari nilai arus kas yang akan datang dengan investasi awal. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di PPT. Untuk IO adalah initial of investment atau investasi awal, sama dengan ACF yaitu arus kas tahunan setelah pajak, dan IRR adalah internal rate of return dari project. Nah, untuk kriterianya sendiri, proyek layak akan diterima bila nilai IRR lebih dari atau sama dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Begitupun sebaliknya, jika nilai IRR kurang dari tingkat pengembalian yang diharapkan, maka proyek tidak layak untuk diterima. Nah, adapun keuntungannya, yang pertama menggunakan arus kas, lalu yang kedua menggunakan nilai waktu dari uang, dan yang ketiga konsisten dengan tujuan perusahaan untuk maksimumkan kekayaan pemegang saham. Nah, untuk kerugiannya sendiri, yang pertama memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek. Yang kedua, kemungkinan terjadinya internal rate of return double sangat mungkin, dan yang terakhir mengasumsikan arus cash flow selama usia proyek direinvestasikan. Oke, next. Nah, yang terakhir yaitu probability index atau indeks probabilitas. Nah, untuk indeks probabilitas sendiri adalah rasio nilai sekarang dari arus kas net terhadap investasi awal. Nah, kriterianya yang pertama, jika nilai PI sama lebih dari atau sama dengan 1, maka proyek layak diterima, begitupun sebaliknya. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di PowerPoint. Untuk ACF adalah annual after cash inflow atau arus kas setelah pajak, arus kas tahunan setelah pajak. Dan untuk K-nya sendiri adalah nilai diskon, dan IO adalah initial of investment atau investasi awal. Nah, keuntungannya, pertama dia menggunakan arus kas, yang kedua menggunakan nilai waktu dari uang, dan yang ketiga konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, untuk kerugiannya sendiri ada satu, hanya memerlukan rincian perkiraan jangka panjang dari arus kas proyek. Nah, dari keempat metode tersebut bisa dilihat keseluruhan metode itu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, perusahaan multinasional perlu untuk mempertimbangkan mana yang bisa digunakan untuk metode keputusan capital budgeting, tergantung dari situasi perusahaan dan kondisi masing-masing perusahaan. Next.
Nah, di sini ada perbedaan dari pendekatan analisis yang tadi. Selain kalau untuk domestik kan 4 tadi. Nah, untuk international capital budgeting itu ada tambahan, yaitu pendekatan mata uang domestik dan pendekatan mata uang luar negeri. Nah, pendekatan mata uang domestik ini bertujuan agar perusahaan MNC bisa melakukan capital budgeting berdasarkan dari mata uang si perusahaan MNC itu berdiri. Ini penting ketika perusahaan MNC itu melihat mata uang di tempat perusahaan itu berdiri atau home currency itu ternyata lebih kuat, atau bisa dilihat di MNC itu berdiri di negara maju yang notabene negara maju itu memiliki mata uang yang nilainya kuat dibanding dengan mata uang negara berkembang. Begitupun juga pendekatan mata uang luar negeri. Nah, untuk pendekatan mata uang luar negeri ini, ketika MNC itu melakukan ekspor impor, terutama yang kebanyakan normalnya memang seperti itu, perlu suatu MNC perlu menggunakan pendekatan mata uang luar negeri, karena mata uang asing yang selalu bergerak tiap hari, bahkan tiap detik. Next. Nah, di sini selanjutnya yaitu tentang tahap-tahap penganggaran modal. Nah, untuk tahap-tahap sendiri, yang pertama yaitu biaya proyek harus ditentukan. Itu memang karena kita harus tahu berapa biaya yang akan dikeluarkan ketika suatu proyek itu akan dilakukan atau investasi akan dilaksanakan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Lalu langkah ketiga yaitu resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Selanjutnya yaitu dengan mengetahui risiko dari proyek, maka manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang keenam, nilai dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biaya. Nah, tahapan-tahapan ini penting untuk dilakukan karena MNC perlu mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan, lalu berapa return yang akan dimau atau diminta, lalu estimasinya bagaimana, apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak. Nah, ini perlu karena dalam penganggaran modal perlu adanya mitigasi resiko. Nah, untuk apa mitigasi resiko? Agar terjadi MNC itu tidak mengalami kerugian jika MNC dalam investasi atau proyeknya mengalami kerugian. Next. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa capital budgeting penting bagi perusahaan khususnya MNC? Nah, MNC dalam menjalankan usahanya melibatkan banyak mata uang asing. Nah, mata uang asing itu tentunya bergerak naik turun terhadap mata uang lainnya setiap waktu. Nah, sehingga manajemen itu perlu adanya penganggaran modal yang baik guna menghindari kerugian akibat dari resiko nilai tukar mata uang. Nah, pada prinsipnya itu penganggaran modal atau capital budgeting perusahaan untuk MNC itu sama dengan perusahaan domestik, akan tetapi terdapat perbedaan seperti karena MNC itu melibatkan bermacam-macam mata uang asing dalam transaksinya, maka perlu adanya perhatian khusus dalam penganggaran modal bagi perusahaan multinasional, sehingga relatif untuk
perusahaan multinasional dalam melakukan investasi itu lebih kompleks. Okay, next. Lalu kesimpulannya, capital budgeting pada dasarnya adalah proses perencanaan anggaran untuk pembelian aset atau proyek yang sifatnya jangka panjang. Nah, jangka panjang itu artinya aset itu memiliki masa pakai paling tidak 5 tahun atau lebih. Nah, bagi perusahaan terbuka atau MNC, proses penyusunan capital budgeting harus dilakukan dengan sangat hati-hati apabila jika bersifat material, sebab jika salah mengambil keputusan maka efek berdampak pada penurunan harga saham di pasar, atau malah MNC itu akan menjadi kalau kerugiannya tidak bisa tertangani akan terancam bangkrut. Oke, next. Berikut pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh bertanya melalui chat atau bertanya langsung melalui raise hand. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab saya buka. Baik, itu yang saya sampaikan dari presentasi untuk webinar kali ini. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi saudara-saudara yang ingin bertanya atau memberi tanggapan, dipersilakan untuk melakukan raise hand atau melalui kolom chat. Baik, di sini ada pertanyaan. Baik, silakan Mbak Cecil. Oke, terima kasih Mas Nalek buat kesempatannya. Nah, saya ingin bertanya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran modal bagi perusahaan multinasional? Terima kasih. Baik, akan saya langsung jawab. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran modal bagi perusahaan multinasional adalah yang pertama adalah fluktuasi kurs. Nah, perusahaan mengetahui bahwa umumnya kurs akan berubah seiring waktu, tetapi perusahaan tidak mengetahui berapa perubahan kurs di masa yang mendatang. Meskipun kesulitan memprediksi kurs telah diketahui oleh analis penganggaran modal multinasional. Nah, untuk itu paling tidak seorang analis memasukkan skenario lain untuk perubahan kurs seperti skenario pesimis dan skenario optimis. Oleh karena itu, perusahaan multinasional dapat mengestimasi ulang nilai present value proyek berdasarkan skenario devaluasi tertentu yang diperkirakan mungkin terjadi. Jika berdasarkan skenario devaluasi proyek tetap memungkinkan untuk dilakukan, maka MNC akan merasa lebih pasti untuk melakukan proyek tersebut. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu inflasi. Pada beberapa negara, inflasi mungkin sangat berfluktuasi dari tahun ke tahun. Karenanya dapat sangat mempengaruhi arus kas bersih suatu proyek. Karena inflasi hanya salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, maka tidak ada jaminan bahwa suatu mata uang akan terdepresiasi saat tingkat inflasi setempat relatif tinggi. Nah, untuk faktor selanjutnya yaitu rencana pembiayaan. Secara umum, penambahan investasi oleh induk perusahaan meningkatkan exposure kurs induk perusahaan karena terdapat beberapa alasan. Yang pertama, induk perusahaan menyediakan seluruh investasi, maka tidak diperlukan pembiayaan asing. Oleh karena itu, anak perusahaan tidak perlu membayar bunga dan karenanya mengirim arus kas yang lebih besar untuk induk perusahaan. Yang kedua, nilai sisa yang akan dikirim ke induk perusahaan akan lebih besar. Dengan mempertimbangkan pembayaran pada induk perusahaan yang lebih besar, arus kas akhir yang akan diterima oleh induk perusahaan lebih rentan terhadap perubahan kurs. Lalu faktor selanjutnya yaitu pembatasan pengiriman dana. Pada beberapa kasus pemerintah setempat mungkin akan memblokir dana yang akan dikirim anak perusahaan untuk induk perusahaan. Nah, beberapa negara mengharuskan laba yang dihasilkan anak perusahaan diinvestasikan kembali di negara tersebut selama paling tidak 3 tahun sebelum dikirim ke luar negeri. Nah, faktor yang selanjutnya yaitu ketidakpastian nilai sisa.
Jika nilai sisa tidak pasti, maka perusahaan multinasional dapat menggunakan berbagai kemungkinan nilai sisa dan melakukan estimasi ulang atas nilai present value berdasarkan setiap kemungkinan tersebut. Perusahaan multinasional juga dapat memperkirakan nilai sisa pada titik impas yang merupakan nilai sisa yang dibutuhkan agar nilai present value tersebut berproyeksikan atau bernilai 0. Lalu selanjutnya yaitu opsi real. Beberapa proyek penganggaran modal memiliki opsi real dalam bentuk adanya peluang bisnis tambahan. Karena peluang ini dapat menghasilkan arus kas, maka peluang ini dapat menambahkan nilai produk atau nilai proyek. Berikut untuk jawaban faktor-faktornya. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Cecil? Iya, sudah Mas Ngalek. Terima kasih buat jawabannya. Izin menanggapi Mas. Ya, Selain dalam konteks teoritis seperti yang Mas Nalendra bilang tadi, bahwasanya faktor-faktor multinational company dapat melakukan penganggaran modal di satu perusahaan, unit bisnis, ataupun satu negara adalah kondisi dari negara tersebut. Apakah cocok untuk iklim investasi dari unit usaha yang dijalankan atau tidak? Seperti misalkan e-commerce yang sedang menjamur sekarang seperti Shopee dan Tokopedia. Apakah e-commerce besar seperti Amazon ataupun Alibaba bisa dapat menanamkan investasinya? Dan sudah dibuktikan bahwasannya penanaman modal yang dilakukan oleh Amazon, Jeff Bezos, dan Alibaba itu sudah dilakukan di Jakarta melalui Lazada oleh Alibaba, dan untuk Jeff Bezosnya sendiri Amazon dengan mendanai startup Ula gitu loh. Kembali lagi tergantung dari faktor iklim investasi dari masing-masing negara. Apakah aman 10-5 tahun ke depan ataukah tidak aman gitu loh. Aman dalam artian apakah menguntungkan bagi uang yang ditanamkan di satu negara seperti ini kita ini. Dan sudah dibuktikan bahwasannya hal itu sudah dibuktikan bahwasannya dapat dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya Mas Rian. Membantu sekali untuk tambahan materi dari saya. Begitu. Baik, selanjutnya apakah ada lagi? Oke, sepertinya sudah habis dan waktu kebetulan juga durasi sudah habis, maka untuk webinar kali ini akan saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.